Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada pertemuan ke-16 ya. Insya Allah malam ini kita membahas 2 juz sekaligus, insya Allah. Yaitu juz 16 dan 17. Oleh pembimbing kita, Ustadz Nur Faji Ramadan. Seperti biasa, mungkin teman-teman sudah tahu peraturannya. Nanti Ana langsung otomatiskan saja. Jadi tidak usah diceritakan lagi. Dan juga mungkin dapat kita langsung serahkan ke Ustadz Nur Fajri apabila berkenan kepada Ustadz. Kenapa? Ya, oke. Oke. Apa yang diserahkan saya? Floornya Ustadz. Oke. Time is mine. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita malam ini insya Allah membahas juz 16 dan juz 17. Dan kedua juz ini juz yang biasanya jadi favorit orang lain, jadi favorit banyak orang karena juz surat Al-Kahfi, kemudian surat surat Maryam, surat Toha, ya. Juz 17 juga sama, surat favorit juga. Surat Al-Anbiya, surat Al-Hajj, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa surat-surat ini adalah dari termasuk surat-surat yang diturunkan yang pertama kali pada beliau. Oke, udah kelihatan belum? Juz 16, saya mulai dengan mengatakan inilah saat perpisahan antara kita. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Tegas Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Ketika Nabi Musa kembali mempertanyakan sikap sang guru yang membangunkan tembok hampir runtuh milik kaum yang sesungguhnya mereka tidak sudi menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Menjamu tamu di tempat tersebut adalah sebuah tradisi yang wajib ditunaikan setiap warga kampung terhadap tamu yang melintasi mereka. Nabi Khidir dan Nabi Musa berhak untuk diberikan jamuan karena mereka musafir sesuai dengan tradisi di kota tersebut. Tetapi mereka enggan. Fa'abau ayyudhayyif. Sekalipun demikian, anehnya menurut Nabi Musa aneh. Kok alhamdulillah. Kok malah Nabi Khidir ketika melihat ada tembok yang mau runtuh, beliau bangun. Sudah 3 kali Nabi Musa melanggar kontrak belajar yang sudah diteken di awal. Apa kontrak belajarnya? Tidak boleh bertanya. Tetapi Nabi Musa malah bertanya-tanya, malah mengingkari. 3 kali sudah. Dan Nabi Musa sudah bilang, kalau saya qala in sa'altuka an syai'in ba'daha, saya nanya lagi habis ini, fala tusahibni. Enggak usah temenin saya. Udah, DO aja saya. Keluarin aja saya dari program course pendidikan ini. Kata Nabi Khidir, kini akan kujelaskan ketiga peristiwa yang tak kuasa kau sabari itu. Ujar beliau. Beliau teruskan bahwa amma safinatu, adapun perahu yang beliau lubangi, fakanat limasakina, maka itu milik nelayan-nelayan miskin. Yang mana andai ia terus berlayar, tidak dirusak perahunya, niscaya perahu tadi akan dirampas oleh raja di seberang. Kecuali jika ia berlubang, maka raja tidak mau ambil. Terlubanginya perahu tidak sampai membuat para penumpang tenggelam, tetapi dirampasnya perahu membuat para nelayan kehilangan mata pencaharian. Maka tentu mudarat merusak perahu jauh lebih kecil dibanding mudarat membiarkan perahunya bagus sampai di seberang karena akan dirampas.
Adapun anak muda yang beliau bunuh, pendapat yang saya ikuti adalah pendapat yang menyebutkan dia bukan anak belum baligh, tapi anak yang sudah baligh. Hanya saja baliknya belum 15 tahun. Ini belum kelihatan dewasa. Masih let's say remaja. Tapi sudah baligh. Karena itu sudah mukallaf. Dan dia anak ini memiliki kekafiran. Bahkan terus merongrong orang tuanya untuk murtad. Dan memang anak-anak di usia sekitar SMP atau SMA itu sudah bisa memaksa orang tuanya melakukan sesuatu. Dalam hal ini memaksa orang tuanya untuk murtad. Jika dibiarkan tumbuh terus, maka ia akan semakin menjerumuskan ayah ibunya ke dalam jurang kekufuran. Maka Nabi Khadir menghukum matinya. Lihat bagaimana Nabi Khadir memilih melakukan mudarat yang lebih kecil demi menghindari mudarat yang lebih besar. Sementara itu, tembok nyaris runtuh yang beliau bangun sejatinya milik dua anak kecil yang orang tua mereka telah meninggal. Di balik dinding itu tersimpan harta warisan. Jika tersingkap, let's say, peti harta warisan tersebut sebelum kedua anak tadi tumbuh baligh, tentulah akan diambil orang jahat. Nabi Khadir diilhami Allah untuk menegakkan tembok tersebut meski tanpa upah sebagai balasan kebaikan atas kesalihan orang tua mereka. Wa kana abuhuma shalihan. Demikian balasan kebaikan di dunia. Mukmin yang beramal soleh akan beroleh cinta manusia sekelilingnya terhadapnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Itu maksud saya. Balasannya di akhirat lebih menawan tentunya. Maka barang siapa berharap faman kana yarju liqa'a rabbih, berharap berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan menyekutukannya dalam ibadah. Merugilah mereka yang enggan beramal soleh di dunia yang temponya hanya 10 hari, illa bistum illa ashro, atau hanya sehari, illa bistum illa yauma, dibandingkan panjangnya hari di akhirat. Surat Tuhan maksudnya. Di surat Al-Kahfi sudah disinggung bahwa ada 5 fitnah. Fitnah tiran, diktator, fitnah harta, fitnah setan atau kedengkian, fitnah ilmu, pengetahuan, dan fitnah jabatan. Kali ini fitnah jabatan juga dapat menjerumuskan. Allah berikan teladan sosok yang berhasil meredam fitnah jabatan pada diri Dzulqarnain atau Cyrus the Great. Sudah kita singgung kemarin bahwa Al-Fakir memilih pendekatan sebagian penafsir yang menyebut beliau sebagai Cyrus the Great, penguasa Persia. Berkuasa sebagai Raja Persia sejak tahun 559 sebelum Masehi, beliau menaklukkan banyak sekali kerajaan tetangga hingga menjadi raja paling dikdaya di eranya, sekaligus penguasa wilayah terluas dalam sejarah. Nah, ini istimewanya Cyrus the Great. Beliau penguasa paling luas wilayahnya sepanjang sejarah sampai hari ini, paling luas. Pada tahun 547 sebelum Masehi, beliau dan pasukan bergerak ke arah terbenamnya matahari. Hatta idza balagha maghrib asy-syams. Matahari tampak di pandangan mata tenggelam di laut Aiga. Wajadaha taghru fi 'ainin hami'ah. Wallahu a'lam. Al-Fakir meyakini sampai saat ini bahwa Ainin Hami'ah itu adalah laut Aiga. Di sana Dzulqarnain mengalahkan kerajaan Lydia. Beliau umumkan akan menghukum orang yang zalim. Amma man zalama fasawfa nu'adzibu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Seperti Paktias yang berkhianat. Wa amma man amana wa 'amila sholihan, adapun yang beriman beramal soleh, maka beliau muliakan seperti Croesus, Raja Lydia. Kemudian pada tahun 539 sebelum Masehi, Dzulqarnain bersama pasukannya merangsek ke arah matahari terbit, ke arah timur, hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
Di sana Dzulqarnain menemukan budak-budak Bani Israel yang tidak diberi pakaian oleh kerajaan Babilonia. Dzulqarnain pun menaklukkan Babilonia dan membebaskan budak-budak tersebut dan dikembalikan ke Yerusalem, ke Al-Quds, sebagaimana sudah sering saya singgung selama sesi tadabbur kita. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Demikian informasi tentang mereka sudah kami liputi, sudah kami sebutkan berkali-kali dan sudah kami ketahui. Summa asba'a sebab, kemudian Dzulqarnain merangsek lagi ke wilayah di antara dua gunung di pegunungan Kaukasus. Sebuah rantai pegunungan yang berada di apit dua laut, Laut Kaspia dan Laut Hitam. Baina saddaini, di antara dua bendungan, di antara dua laut. Di sana Dzulqarnain diminta untuk membangun tembok dalam rangka meredam Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog. Qalu ya Dzulqarnain, penduduk kota tersebut mengatakan, penduduk daerah tersebut mengatakan, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sungguh suku Ya'juj dan suku Ma'juj membuat keonaran, kerusakan di muka bumi. Fal naj'alaka khurjan ala taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah engkau kami upahi untuk membangunkan tembok mencegah mereka dari mereka. Maka beliau ajak masyarakat setempat untuk bekerja sama membangun tembok besi berlapis tembaga. Ya'juj dan Ma'juj yang barbar dan pembuat onar itu pun terkurung di antara pegunungan. Mereka memang bisa tumbuh, berkembang biak dan berperadaban di dalamnya. Tetapi mereka tidak bisa mendaki, melompati, apalagi membangun tembok tersebut hingga menjelang hari kiamat. Jika di surat Al-Kahfi bahagian juz 15 Allah bawakan kisah Ashabul Kahfi untuk menegaskan bahwa penguasa lalim adalah ujian keimanan, kisah dua kawan yang salah satunya kaya raya sebagai simbol bahayanya ujian harta, kisah Nabi Adam dan iblis menjadi contoh bahayanya ujian iblis dan setan dan kedengkian, lalu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir mewakili fitnah ilmu, maka Allah pungkas surat ini dengan kisah kelima seputar fitnah jabatan, kisah Dzulqarnain. Inilah kelima fitnah atau godaan yang paling potensial menggoyahkan iman: penguasa, harta, setan, ilmu, dan jabatan. Tak mengherankan jika surat ini dianjurkan dibaca setiap Jumat sebagai bekal planning dari fitnah terbesar, fitnah Dajjal. Dajjal yang akan muncul di akhir zaman akan head to head dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Karenanya Dajjal juga dijuluki Antichrist. Jadi Antichrist bukan Nabi Muhammad SAW, Antichrist adalah Dajjal. Maka Allah segera iringi di akhir Al-Kahfi bahwa orang, jadi ada koneksi surat Al-Kahfi dengan Nasrani. Sampai Syekh Abdul Hasan An-Nadawi katakan, surat Al-Kahfi itu surat paling relevan dibaca di akhir zaman, terutama setelah zaman penjajahan. Kita melihat. Kan kita berhadapan dengan peradaban Nasrani, di mana kita dihadapkan dengan 5 fitnah ini. Pantas kata beliau, wajar umat akhir zaman disuruh merutinkan baca surat ini. Karena Dajjal dijuluki Antichrist. Maka Allah iringi di akhir Al-Kahfi bahwa orang yang mengklaim Allah memiliki anak seperti mayoritas Nasrani yang menyebut Nabi Isa anak Allah akan masuk neraka jahanam. Allah iringi pula dengan kisah lahirnya surat setelahnya, surat Al-Kahfi, setelahnya surat Maryam. Lagi-lagi bicara Nasrani. Diiringi dengan kisah lahir Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Bahwa keduanya sama-sama diciptakan Allah dengan proses luar biasa. Sama-sama makhluk, bukan anak Tuhan. Maka mengapa Nabi Isa dianak Tuhan kan tetapi Nabi Yahya tidak? Terkhusus kelahiran Nabi Isa, surat Maryam lebih panjang mengulas. Tersebutlah bahwa Maryam yang sedang khusyuk bermunajat di mihrab tiba dikunjungi Jibril dalam paras lelaki rupawan. Maryam pun berta'awudz. Qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jibril menenangkan, innama ana rasul rabbik, dan menerangkan tujuan kedatangannya, li ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku hanyalah utusan Tuhan engkau untuk menganugerahkan kepada engkau anak yang soleh, yang suci. Hamilah Maryam dengan kun dalam hitungan jam saja, demikian kata tafsir.
Ya, membawakan riwayat bahwa Maryam hamil hanya beberapa jam saja, Maryam sudah hendak bersalin. Jadi enggak 9 bulan Maryam, ya, tapi hanya beberapa jam. Maka Maryam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala keluar, fattakhadat makan qosiyya, menjauh dari Baitul Maqdis. Maryam diperintah menggoyangkan wahuzzi ilaiki biyid'in nakhlah. Goyangkan pangkal pohon kurma. Dan juga Allah Subhanahu wa taala alirkan di bawah beliau sungai jernih untuk minum. Pangkal pohon kurma menurunkan buah rutab kurma masih basah untuk makanan, dan sungai di bawahnya kecil untuk minum. Ya, Masya Allah. Maka Allah, fakuli washrabi wa qarri ain. Maka silakan makan, silakan minum, silakan bersenang-senang hati. Dan itulah ini ayat-ayat kisah hamilnya Maryam jadi inspirasi bagaimana mengurus atau menemani ibu hamil. Ibu hamil harus diajak beraktivitas fisik ringan, rutin, ya, agar kemudian nanti kuat ketika bersalin. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang di surat Ali Imran memberikan Maryam buah tanpa diminta, auto ada buah sesuai karomahnya. Buah musim panas ada musim dingin, buah musim dingin ada musim panas. Sekarang kok harus nyuruh Maryam? Kan nggak kasih buah rutubnya, teling kasih, nggak. Hikmahnya adalah ibu hamil mesti ada olahraga fisik agar kuat bersalin. Ibu hamil juga diberikan makanan yang sesuai, minuman, dan dibuat bahagia. Wa qarri ain. Kemudian Allah suruh Maryam setelah itu melahirkan. Selepas melahirkan, Maryam dititahkan kuasa bicara. Fakuli ini nazartu lirrahmani sum. Katakan, aku bernazar puasa. Ini inspirasi lagi bahwa ketika seseorang mengalami suatu isu kontroversial, maka dia jangan banyak bicara. Waqarri fakuli ini nazartu lirrahmani suman falan ukallima al-yawma insiya. Ia pun memasuki kota dalam kondisi menimang bayi laki. Masyarakat gempar karena ini Maryam, ustazah, wanita abdi dalamnya Baitul Maqdis, muridnya Nabi Zakaria, anak istimewa. Sebagian menghardik, sebagian bertanya-tanya. Maryam diam tak menjawab, bungkam 1000 bahasa. Bayinya lah yang tak dinyana angkat bicara bahwa dirinya adalah hamba Allah dan nabinya. Sesudah klarifikasi yang gamblang ini, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'al nabiyya wa ja'al barakan inna ma kuntu awsani bis salati wa zakati hayya wa barami walati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya maulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Sayangnya banyak orang menyebut dirinya pengikut Nabi Isa tetapi nanti menyebut beliau putra Tuhan. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Mereka saling berdebat tentang teori ketuhanan. Terutama setelah Kaisar Konstantinus I masuk agama Nasrani. Dan pertentangan tersebut fakhtalafal ahzabu min bainihim harus dilerai dengan mengadakan rapat uskup-uskup sedunia yang disebut Konsili Nikea tahun 325. Kata Allah di akhir surat, wa qalu takhadzar rahman walada. Ternyata keputusan konsilinya adalah mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan perkara yang besar. Takadus samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah. Hampir saja bumi terbelah. Dan hampir-hampir pun gunung runtuh karena ucapan itu. Tidaklah mungkin. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Tidak ada seorang pun di langit dan bumi melainkan bukan anaknya, tapi hambanya. Illa atir rahmani abda. Dan seandainya Allah memiliki anak, tentu anaknya juga Tuhan, bukan hamba kalau begitu. Tetapi jangankan setelah berlalunya 3 abad, seperti halnya Nasrani diperdaya dari tauhid, iblis
Di surat Maryam, seolah Allah bilang bahwa Bani Israel, pengikut Nabi Isa, itu musyrik 3 abad setelah diangkatnya Nabi Isa. Tapi pengikut Nabi Musa, Bani Israel sebelumnya ternyata jauh lebih buruk. Jangankan 3 abad, bahkan 40 hari ditinggal saja musyrik. Surat Toha. Iblis berhasil menggiring Bani Israel yang ditinggal Nabi Musa ke Bukit Sinai selama 40 hari. Digiring oleh iblis menuju penyembahan berhala sapi emas. Samiri atau Zimri mengambil tanah yang baru diinjak kudanya malaikat Jibril. Dalam jelmaannya menjelang eksodus dari Mesir. Tanah tersebut dia simpan. Sepeninggal Nabi Musa, Samiri menebarkan isu bahwa perhiasan emas yang dibawa Bani Israel dari rumah majikan-majikan Koptik mereka adalah barang haram yang harus dibakar. Jadi sebelum Bani Israel eksodus, mereka bawa dulu, ya dalam tanda kutip mengambil tanpa izin, ya, tanpa izin, itu bahasanya mungkin lebih tepat, perhiasan emas milik bangsa Koptik yang majikan-majikan mereka diambilin, jadi ada mesti dibawa ambil. Yang pada akhirnya itu adalah kezoliman, kemudian harbi juga mereka dibawa. Tapi Samiri menebar isu bahwa itu haram, harus dibakar. Bani Israel yang tertipu propaganda Samiri segera melemparkan semua perhiasan emas yang mereka dulu bawa ke dalam api. Emas yang banyak itu pun meleleh. Samiri dengan cekatan membentuknya menjadi sapi emas. Lalu ia masukkan tanah bekas pijakan kaki kudanya Jibril ke dalam mulut patung sapi ini. Bersuaralah sapi emas tersebut. Samiri sontak berdusta. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Sungguh ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, tapi Musa lupa, tersesat mencari Tuhan. Bani Israel pun lalu menyembahnya. Nabi Harun sudah melarang, tapi Nabi Harun yang melarang justru diancam bunuh. Nabi Musa pulang dalam kondisi murka. Faraja'a Musa ila qaumihi rabbana asifa. Berhala sapi emas itu dibakar, kemudian dibakar lagi, ya. Kemudian lelehan emas pembakaran dibuang ke laut. Tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Dan Samir dihukum keras agar tidak boleh diajak bicara oleh siapapun. Inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. dibakar apa namanya Ustaz? لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Begitu pula tipu daya iblis kepada ayah Nabi Ibrahim, surat Maryam, untuk tidak berhenti membuat berhala. Kata anaknya, Ya abati la ta'budish syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Jangan turuti iblis, jangan turuti setan, ayah. Jangan. Sudah dinasihati dengan lembut oleh putranya. Padahal begitu pula lah tipu daya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa hingga makan buah terlarang. Maka di akhir suatu, maka kalian wahai umat Islam teruslah mohon tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, demi melindungi diri dari godaan iblis, dari godaan setan. Jangan sekalipun berpaling dari peringatanku, karena man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bertakwalah, sebab hanya orang bertakwa saja yang akan diselamatkan kalau kalian semua menyeberangi sirat di atas neraka. Wa im minkum illa warituha. Tidak ada seorang di antara kalian melainkan akan melintasi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Demikian itu merupakan keputusan yang telah tegas pasti dari Tuhan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Orang bertakwa kami selamatkan, adapun orang-orang yang zalim
maka akan dibiarkan di neraka berlutut. Bertakwalah, hanya orang bertakwa saja akan diselamatkan. Kala kalian semua menyeberangi sirat di atas sana. Namun, sejelas apapun peringatanku, musyrikin Quraisy tetap saja menentangmu, wahai Rasulullah. Sehingga katakan saja, masing-masing kita menanti. Kelak, kalian pun akan mengetahui. Man ashabus siratis sawiji. Siapa yang menempuh jalan yang lurus. Wa man ihtada. Dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam. Ini tentang juz ke-16. Nanti kita pindah ke juz 17 setelah break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi break dulu atau pertanyaan jawab, Ustaz?